Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas satu musuh terbesar dalam hidup kita. Bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ya, kadang yang paling menghambat langkah kita bukanlah keadaan, bukan juga orang di sekitar, tapi pikiran kita sendiri. Namun, kabar baiknya adalah, jika kita bisa menjadi musuh terburuk bagi diri sendiri, kita juga bisa menjadi pahlawan terbesar bagi hidup kita. Mau tahu caranya? Yuk, simak sampai habis. Karena mungkin inilah titik balik dalam hidupmu. Kita sering menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua, teman, lingkungan, bahkan nasib. Tapi sadarkah kamu bahwa seringkali yang membuat kita gagal bukanlah hal-hal itu, tapi suara kecil dalam kepala kita yang terus berbisik, kamu nggak cukup baik, nanti juga gagal. Mereka semua lebih hebat dari kamu. Mending jangan mulai, malu kalau salah. Itu bukan suara orang lain, itu suara yang tumbuh dari ketakutan, dari keraguan, dari pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Dan semakin kita dengarkan, semakin kita kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Bayangkan seseorang bernama Andi. Dia punya impian, buka usaha kopi sederhana. Sudah riset, punya modal, dan bahkan lokasi. Tapi, sudah setahun berlalu. Usaha itu tak pernah benar-benar dimulai. Kenapa? Karena setiap kali mau mulai, muncul suara di kepalanya. Ah, nanti sepi. Gagal kayak temen lo kemarin. Lo nggak bisa bisnis. Lo bukan orang kaya. Sampai akhirnya, dia benar-benar gagal. Tapi bukan karena mencoba. Tapi karena tidak pernah mencoba sama sekali. Dan yang menyedihkan, yang menjatuhkannya adalah pikirannya sendiri. Langkah pertama untuk berubah bukan langsung sukses. Langkah pertama adalah sadar. Sadar bahwa suara negatif itu bukan kebenaran. Itu hanya pikiran. Kalau kamu bisa memikirkan hal buruk, kamu juga bisa memikirkan hal baik. Pikiran itu bisa dilatih. Mulai hari ini, coba bayangkan versi terbaik dari dirimu. Bukan yang sempurna, tapi versi yang mau berkembang. Yang bangun pagi lebih awal, yang tidak lagi menunda. Yang mulai olahraga walau hanya 10 menit. Yang baca buku walau hanya 1 halaman. Sekarang, mari kita bahas bagaimana melawan diri sendiri sedikit demi sedikit. 1. Bangun rutinitas kecil. Kamu nggak perlu mengubah segalanya dalam semalam. Cukup mulai dengan bangun 30 menit lebih awal, nulis 3 hal yang kamu syukuri, rapikan meja kerja, meditasi 5 menit. Kenapa kecil? Karena kecil yang konsisten jauh lebih kuat dari besar yang cuma seminggu. 2. Buat tujuan harian. Bukan target besar seperti sukses, tapi hal konkret harian. Contoh, hari ini nggak scroll HP sebelum tidur. Hari ini jalan kaki 15 menit. Hari ini mulai bikin akun jualan. Tujuan kecil itu akan membangun momentum. 3. Berani gagal. Kita takut gagal karena takut dinilai. Tapi coba pikir, bukankah tidak pernah mencoba itu? Kegagalan juga? Lihat para atlet, pengusaha, seniman, semua gagal. Berkali-kali. Tapi mereka terus mencoba. Itu yang bikin mereka tumbuh. 4. Pilih lingkungan yang membangun. Lingkungan beracun bisa menenggelamkan semangatmu. Tapi lingkungan yang mendukung bisa jadi sayapmu. Kalau tidak punya, bangun dari sekarang. Mulai dari komunitas kecil, channel positif, atau bahkan dengan menuliskan targetmu dan menjaganya sendiri. Pernah nggak kamu duduk malam-malam dan mikir, kenapa ya aku belum berubah juga? Lalu kamu merasa kecewa. Tapi sebenarnya kamu belum gagal. Kamu hanya butuh satu hal, keberanian untuk melawan dirimu sendiri. Tiap pagi kamu bangun, kamu akan bertemu lagi dengan rasa malas, takut, ragu, tapi kamu juga bertemu dengan harapan baru. Dan setiap harapan itu, meskipun kecil, adalah senjata untuk melawan suara negatif itu. Sekarang aku ingin kamu jawab ini. Apa satu hal yang bisa kamu lakukan hari ini untuk membuat dirimu sedikit lebih baik dari kemarin? Tulis jawabannya, lakukan, ulangi besok, dan terus ulangi. Kamu akan terkejut betapa luar biasanya perubahan yang bisa terjadi hanya dalam 30 hari. Bukan karena kamu tiba-tiba jadi hebat, tapi karena kamu tidak lagi membiarkan rasa takut menang setiap hari.
Menyalahkan diri sendiri bukan berarti kamu jadi sempurna, tapi kamu menang saat kamu tetap bergerak walau takut, saat kamu bangkit walau gagal, saat kamu tidak mendengarkan suara yang bilang nggak bisa. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Karena di sini kita akan terus belajar jadi versi terbaik dari diri sendiri. Tulis di komentar, saya siap jadi versi terbaik diriku. Biar kita saling semangati. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kamu tidak harus hebat untuk mulai, tapi kamu harus mulai untuk bisa jadi hebat.